Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya di Mapel Ekonomi. Kali ini setelah minggu kemarin kalian lihat video dan saya kirim materinya. Ya kan, kemarin udah kirim video sama kirim materi kan udah. Dan saya minta setiap orang satu pertanyaan minimal. Tapi yang ngirim cuma untuk anak cewek itu cuma 11 orang. Iya 11 orang dari 19 orang ya kalian ya. Kalau untuk laki-laki cuma 7 orang dari berapa itu laki-laki 22 orang, perempuan 12, laki-laki 7 yang ngirim pertanyaan. Selebihnya nggak ngirim pertanyaan, selebihnya. Tapi ada beberapa yang ngirim pertanyaan banyak banget sampai ini ada. Jadi saya rangkum aja pertanyaannya nih. Video kali ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang kemarin. Jadi nanti kalau untuk pertemuan selanjutnya saya kirim video lagi. Nanti kalian buat satu pertanyaan lagi. Semuanya wajib tuh satu pertanyaan. Satu aja lah. Nah kalau boleh lebih kebanyakan jawabnya. Jadi tapi harus semuanya. Semuanya ya harus. Saya mulai nih dari M Zidan R. Kelas saya mulai dari anak cowok nih. Enggak cowok cewek lah, saya selang-seling. Karena ini videonya langsung untuk kelas IPS 1 dan IPS 2. Yang pertama M Zidan R. Anak R-nya apa ya tadi? Lupa saya. Muhammad Zidan. Pertanyaannya adalah dulu sebelum ada uang bayar pakai koin logam. Bagaimana cara menghitung koin itu? Apakah dengan beratnya atau apa, nominalnya gimana nominalnya gitu. Kalau uang sekarang kan ada tulisannya ya 500 rupiah, 1000 rupiah uang logam sekarang. Tapi kalau dulu, nah itu cara ngitungnya gimana? Gimana ya? Kalau orang zaman dulu bisa aja dengan berat, bisa dengan apa namanya kualitas logamnya. Logam kan logam macam-macam ya, ada perak, ada emas, ada macam-macam lah logam. Nah itu bisa dengan kualitas logamnya atau keunikan logamnya bisa ya. Sama aja kalau uang koin zaman dulu sama kayak tukar menukar. Tapi pada dasarnya kalau dia memang uang apa pakai koin logam yang dikatakan sebagai uang, maka ya tergantung kesepakatan waktu itu. Kalau kesepakatannya satu segede kacang hijau adalah dapat sapi ya dapat sapi. Kalau kesepakatannya segede apa namanya botol emas gede botol dapat beras ya dapat beras. Jadi nggak ada nilainya. Nilai adalah nominal tergantung kesepakatan ketika itu. Jadi cara menghitungnya ya namanya uang atau mata uang alat tukar ya tergantung kesepakatannya orang ketika itu. Kalau mereka sepakat apa gitu. Sama mirip barter juga seperti itu kan, sebelum ada uang juga tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Kalau yang satu punya beras, yang satu punya apa namanya kopi ditukar boleh. Kalau yang satu punya permen, yang satu punya sapi ditukar juga boleh, asal sepakat mah. Bebas itu. Bebas. Kenapa jam senyum-senyum itu dia? Yang kedua dari Muhammad Haikal. Cewek dulu ya dulu. Yang kedua dari Diva Elvaza. Ada 3 kategori, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kenapa rupiah lebih kecil daripada dolar? Sama-sama uang, kenapa lebih kecil rupiah dengan dolar? Kenapa ya? Ayo jawab kenapa? Iya, kenapa ya? Rupiah lebih kecil daripada dolar. Ini sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan nantinya. Kelas berapa ya? Kalian bab 4 kalau nggak salah nanti ada hukum penawaran dan permintaan itu. Dolar, permintaan dolar akan dolar tuh jauh lebih tinggi daripada rupiah.
Coba eksportir importir sekarang nggak ada yang mau dibayar pakai rupiah. Orang Indonesia pun ketika ekspor barang ke luar negeri itu maunya dibayar pakai dolar, nggak ada yang mau pakai rupiah. Ketika impor dari luar negeri juga tetap importir dari sono tetap maunya pakai dolar. Buktinya kalau kalian pernah dengar berita minyak mentah dunia harganya berapa gitu, pernah nggak? Pernah kan? Pakai apa mereka beritanya? Pakai dolar kan? Berapa dolar per barel gitu tulisannya, pakai dolar. Yang punya minyak siapa? Daerah Timur Tengah. Kenapa nggak pakai dirham, dinar atau real gitu? Nggak pakai dolar, karena mereka juga maunya dolar. Maka dengan seperti itu, maka permintaan dolar yang tinggi, sedangkan cetakan uang dolar dibikin segitu-segitu aja, maka nilainya dolar terus meningkat. Kecuali nanti, nah angkatan kalian nih, kalian nomor berapa ini? Kelas 10 nih, sekitar umur 14 ya, 14 tahun, 13, 15 sekitar segitulah. Nanti kalian jadi eksportir importir semua, terus nggak mau dibayar kalau nggak pakai rupiah. Nah bisa itu nanti, ada kemungkinan rupiah bisa lebih tinggi daripada dolar. Makanya nanti jangan ini, jadilah eksportir importir lah no, biar bisa membuat rupiah meningkat. Apa hubungannya ilmu ekonomi dengan sosiologi? Ya hubungannya apa ya? Kedua-duanya sama-sama ilmu sosial yang mengatur hubungan antar manusia. Hubungannya itu kita bersosial juga, berhubungan, bermasyarakat juga pasti menggunakan ilmu ekonomi. Kalau enggak rugi terus kita nanti. Ada pilihan, milih yang mana yang tepat, karena manusia kan banyak orangnya, semuanya makan semua, kebutuhannya tak terbatas semua. Kalau tidak ada ilmu sosiologi dan ilmu ekonomi, berantemlah mereka. Ilmu ekonomi untuk memilih mana yang prioritas, mana yang enggak, bahasa kasarnya seperti itu. Ilmu sosiologi untuk menjaga perasaan lah antar sesama tetangga gitu. Nah, kalau keduanya tidak digabungkan, berantakan nanti. Berantem nanti orang-orang, terjadi penjajahan lagi seperti dahulu mungkin. Maka adanya ilmu ekonomi dan ilmu sosiologi ini hubungannya sangat erat. Bagaimana kalau nggak ada ilmu ekonomi? Ini pertanyaan ketiga dari Diva Elvaza. Bagaimana kalau nggak ada ilmu ekonomi? Pemerintah ada nggak? Kalau nggak ada ilmu ekonomi gimana gitu? Pemerintah ada nggak? Pemerintahan ada nggak kalau nggak ada ilmu ekonomi? Tetap ada lah pemerintahan. Mau ada atau enggak ilmu ekonomi tetap ada. Mau ada atau enggak ilmu ekonomi, pasti ilmu ekonomi ada. Gimana maksudnya? Walaupun tidak dikatakan bahwa itu ilmu ekonomi, yaitu orang melakukan kegiatan itu. Contohnya, ketika zaman dahulu kala, Homo sapiens sama homo yang lain itu bertransaksi, apa yang mereka lakukan? Ya kegiatan ekonomi kan. Ketika manusia purba memilih batu daripada kayu, itu apa yang mereka lakukan? Kegiatan ekonomi juga. Walaupun zaman dulu nggak ada yang namanya ilmu ekonomi, nggak ada itu penerbit Erlangga, ESIS belum ada, apalagi guru ekonomi nggak ada zaman dulu. Nah, tapi tetap aja ilmunya ada. Nah maka kalau terjadi ilmu nah, makanya mau ada atau enggak yang namanya ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi itu pasti ada. Kalau ilmu ekonomi kan hanya ilmu itu apa sih? Rutinitas yang terstruktur, diulang-ulang, terus disusun secara rapi dengan bukti-bukti empiris, semoga jadilah namanya ilmu nanti itu. Karena orang mikirnya sudah mulai rapi, maka kegiatan-kegiatan ekonomi itu disusun dengan struktur yang benar, jadilah ilmu ekonomi. Pemerintah ada nggak? Ya ada, selama ada orang-orang pasti butuh pemimpin. Itu udah sunatullah, itu pasti ada pemimpin. Keluarga aja 2 orang punya kepala kok, punya kepala.
apalagi negara yang banyak kepala, ya pasti harus ada yang mengatur. Tinggal nanti namanya apa, ada yang namanya raja, ada yang namanya presiden, ada yang namanya kepala suku, ya pasti ada. Itu pemerintahan namanya kan, pasti ada itu. Kalau enggak bisa berantem antar masyarakat. Ini baru 2 pertanyaan udah 10 menit. Aduh, ini catat saya cuma 30 menit ini. Yang kedua dari Muhammad Hekal nih. Pertanyaannya, apakah kalau tidak ada uang negara bisa maju? Apa hubungannya ekonomi dengan politik? Ada 2 pertanyaan dia. Kalau nggak ada uang negara bisa maju nggak? Bisa nggak ya? Bisa dong. Bisa kayaknya sih. Tinggal terus kalau nggak ada uang yang dipakai apa? Barter. Bisa. Tinggal diatur aja. Tetap aja bisa, tapi tinggal diatur. Contohnya kayak sekarang tuh ya, uang hampir nggak ada kalau uang secara fisik kayak nominal, cuma nominalnya aja ada, nominalnya aja. Orang kerja digaji pakai payroll, masuk ke rekening, dia belanja ke minimarket, gesek kartunya, dia nggak pernah lihat uangnya itu. Tapi kalau yang dikatakan uang yang sebenarnya apakah bisa maju atau enggak, ya agak susah ya. Uang itu alat tukar ya. Kalau nggak ada alat tukar, repotin negara sebenarnya, berat ya. Mau beli pesawat bawa sapi 100 gitu, repot kan. Orang mau beli kereta bawa beras berapa truk, wah berat itu. Mungkin bisa, karena hal itu belum terjadi ya, jadi saya nggak tahu, tapi mungkin bisa tetap maju. Apa hubungan ekonomi dengan politik? Apa ini? Ini sama kayak hubungan ekonomi dengan sosiologi. Pada dasarnya semua orang itu akan melakukan kegiatan ekonomi dengan trik-trik politiknya masing-masing. Nah, dengan trik-trik politiknya masing-masing. Ketika Belanda datang ke Indonesia mengejar rempah-rempah, setelah orang Indonesia mulai marah berlebihan lama dikeruk habis-habisan, akhirnya orang Indonesia mulai terbakar jiwa nasionalisnya dan marah. Apa yang dilakukan orang Belanda? Dia menggunakan politik balas budi. Nah, hal itu biar nggak terlalu meredam kemarahan orang Indonesia, politik itu digunakan untuk meraup simpati dari masyarakat Indonesia sehingga mereka masih bisa berkuasa untuk mengeruk hasil alam Indonesia. Bisa seperti itu. Jadi semua kegiatan ekonomi itu akan berlatar belakang politik. Atau kebaliklah, semua kegiatan politik akan berlatar belakang ekonomi. Yakin saya. Yakin. 90% semua kegiatan politik akan berlatar belakang ekonomi. Kenapa orang mau jadi presiden? Kenapa orang mau jadi ini? Kenapa ada penjajahan? Bahkan sampai ya inilah banyak, itu sangat berhubungan lah. Kegiatan-kegiatan politik itu ujungnya akan pada satu titik, yaitu kemakmuran. Kemakmuran adalah ilmu ekonomi gitu, yang dibahas di ilmu ekonomi. Seseorang melakukan kegiatan politik ujungnya nanti adalah kemakmuran. Nah, kemakmuran ini ya ilmu ekonomi, maka sangat berhubungan erat ya. Oke, kita lanjut. Pertanyaan bulan Rengganis. Kenapa ada inflasi? Widih, ini keren ini udah ada bab inflasi. Inflasi kalau nggak salah nanti kalian kelas 2 bab berapa gitu, lupa saya dah. Kelas 2-an kalau nggak salah inflasi. Kenapa ada inflasi? Kenapa ada inflasi? Kenapa? Kalau inflasi ada dua penyebab. Apa yang dikatakan inflasi? Kalau kalian tahu, inflasi adalah beredarnya uang secara berlebihan atau kenaikan harga barang secara serentak dalam waktu yang bersamaan. Itu inflasi. Kenapa ada inflasi? Ya gampangnya gini, semua orang minta naik gaji. Semua orang tiap tahun minta naik gaji. Demo, tiap hari buruh demo, kayak demo semua. Demo. Ketika deal pemerintah mendorong pengusaha untuk menaikkan gaji mereka. Nah, pabrik yang tempat mereka kerja naikin harga barangnya enggak? Pasti naikin dong ya. Pasti naikin harga kan?
Pabrik sabun naikin harga sabun, pabrik Pepsodent naikin harga Pepsodent, pabrik Indomie naikin ini mie, pabrik kecap naikin kecapnya, pabrik apalagi oli naikin olinya, semua naik. Nah, ketika semua naik, yang beli barang itu butuh uang banyak nggak? Butuh. Maka guru ketika mau beli sabun, yang awalnya dia dapat gaji 1 juta, loh nggak cukup udah 1 juta beli sabun, beras dan lain-lain, maka dia pun minta naik gaji ke sekolahnya. Ketika sekolahnya menaikkan gaji, SPP-nya naik gak? Naik. Ketika SPP naik, maka kebutuhan para karyawan pabrik itu naik lagi nggak? Naik, karena bayar anaknya sekolah. Jadi muter-muter aja terus sampai tahun jebot juga seperti itu. Maka setiap tahun akan terjadi inflasi. Dikarenakan ini, kalau secara teori adalah karena uang beredar, yang bertambahnya uang yang beredar atau kenaikan harga yang bersama-sama. Faktor mendasar dari inflasi itu adalah kebutuhan manusia yang tak terbatas, maka akan menimbulkan inflasi itu. Kalau orang tidak menginginkan naik gaji atau orang tidak menginginkan sesuatu yang aneh-aneh, saya yakin inflasi bisa ditekan. Tapi inflasi ini bagus untuk pertumbuhan ekonomi, karena tingkat konsumsi bisa meningkat asal inflasinya masih terkendali, cuma berapa persen, ya masih di bawah 10% atau di bawah 5% lah, itu masih bagus. Kalau inflasinya jauh, nanti ada beberapa kategori inflasi, rendah, sedang, tinggi, sama hiper nanti ada. Ketika tahun 98 terjadi krisis moneter tuh hiper inflasinya. Terus sekarang koiri, ilmu ekonomi bersifat, saya nggak paham nih pertanyaannya, ilmu ekonomi bersifat apa? Sifat ekonomi apa? Ya anggap aja kalian nanyanya ya ilmu ekonomi bersifat ilmu sosial lah, gitu aja. Saya anggap seperti itu. Pertanyaan nggak paham ya pertanyaannya. Rizky R, apa motif ekonomi selalu ada? Apakah motif ekonomi selalu ada? Seharusnya setiap orang memiliki motif ekonomi dalam menjalankan semua kegiatan. Seharusnya ya. Mulai kalian memilih sekolahan, itu harus ada motif ekonominya. Keuntungan kalian ketika memilih sekolah itu apa? Harus ada ininya, feedbacknya. Ketika kalian milih bakso daripada somai, itu harus ada motifnya. Kenapa kalian harus milih bakso daripada somai? Ketika orang jualan A, kenapa dia harus jualan A, nggak jualan B? Nah itu adalah pasti motif ekonomi, motif mencari keuntungan lah. Ada, selalu ada semua kegiatan. Hampir, kecuali ya orang ibadah saja. Kenapa kamu sholat? Supaya masuk surga. Saya yakin sebagian besar seperti itu orang. Gak ada. Kenapa kamu sholat? Karena perintah Allah. Dan supaya masuk surga dapat pahala. Hampir semuanya ingin mendapat pahala dan ingin masuk surga. Maka itu adalah motif ekonomi yang dilakukan orang ketika beribadah. Coba kalau Allah tidak mengiming-imingi pahala dan masuk surga. Sholat aja udah sholat. Mau sholat mau yang enggak, masalah surga bebas nanti ya. Yang enggak sholat ya bisa masuk surga, yang enggak ya yang sholat ya bisa masuk neraka. Saya yakin pada males sholat karena ada janji Allah itu. Maka ini dulu. Nah, hampir semuanya ada motif ekonomi. Muhammad Sabik ini, kenapa Indonesia masih tertinggal? Bagaimana agar ekonomi kita maju? Kenapa Indonesia masih tertinggal? Pertanyaan ini bisa kembali ke diri kalian masing-masing nanti. Nah, bagaimana kalian masih belajarnya seperti apa? Bagaimana kalian berusahanya seperti apa? Kalau kalian belajarnya sudah maksimal, ya baru bisa menuntut Indonesia bisa maju. Kalau manusianya masih males ya jangan ini. Kan alam Indonesia tuh sangat tinggi, tapi SDM-nya kurang apa namanya ya, terlalu enak lah, sudah terlalu enak dari dulu. Orang kelaparan orang Indonesia ya, kalau kelaparan sekelaparan yang nggak punya uang lah, semua orang Indonesia, ada orang Indonesia nggak punya uang bisa hidup, makan daun pisang, makan rumput hidup ya, saya yakin. Bayangin kalau kalian hidup di Afrika yang nggak ada pohon-pohonnya, cuma padang pasir sama gunung batu. Kelaparan mau makan batu sama ini makan pasir nggak mungkin kan? Nah itu mungkin faktornya itu. Jadi orang Indonesia santai, selau, karena selau ini jadi mungkin masih tertinggal dengan negara lain. Walaupun
tertinggal pun kita nggak tertinggal jauh, paling tentang teknologi. Kalau masalah perut mah kita nggak pernah tertinggal. Negara kita kaya, aman lah untuk masalah perut. Tapi kalau untuk teknologi, ya ini orang, karena mikirnya orang desa mungkin kita hidup nanti bakalan mati, nggak usah ngapain pusing-pusing gitu. Kalau orang suruh belajar matematika nggak ada pertanyaannya di apa namanya, nanti ketika mati nggak jadi pertanyaan malaikat, nggak ada malaikat mungkar nakir nggak nanya itu. Selesai kan, guru matematika gimana mau jawabnya, nah, selesai. Jadi karena selalu ini, jadi ngapain repot-repot belajar sampai pusing-pusing terlalu serius, toh nantinya mati, dan ketika mati ilmunya nggak dibawa ilmu itu. Nah itu yang membuat di Indonesia mungkin masih tertinggal kayaknya, padahal agama menyuruh kita untuk membaca semuanya. Tapi kenapa yang kita ambil yang itunya gitu? Ini bagaimana agar ekonomi kita maju? Agar ekonomi kita maju, ya ayo kita berubah semuanya. Mulai angkatan kalian ini yang mumpung masih umur 14 tahun, kalian bercita-citalah menjadi seorang produsen. Paling nggak memproduksi suatu barang gitu, dengan teknologi atau tanpa teknologi. Paling nggak kalau kita bisa memproduksi barang, kita tidak akan tertinggal dengan negara lain. Kita bukan hanya negara konsumsi, tapi negara produksi. Kalau semua orang berlomba-lomba untuk lulus sekolah, ketika lulus sekolah nanti akan kuliah di universitas ternama. Setelah lulus di universitas ternama, nanti akan mengejar kerja atau ini mengejar karir atau bekerja di perusahaan multi internasional, perusahaan internasional gitu, untuk mendapatkan gaji. Kalian mau kerja di perusahaan internasional, mau kerja di perusahaan nasional, mau kerja di perusahaan swasta, mau kerja di pemerintah, tetap aja namanya kerja. Jadi karyawan tetap tidak memproduksi suatu barang. Nah, ya bagus, ya nggak ada salahnya, halal itu mah halal, nggak ada orang ngemis aja halal ya, apalagi itu halal, itu halal dan bagus, masih bagus. Tapi jangan sampai semua orang berpikir seperti itu. Ketika semua orang berpikir seperti itu, maka siapa yang menjadi produsen, siapa yang menjadi pembuat? Nggak ada kan. Nah, ini tergantung kita sendiri nanti. Karena kalau kalian bertanya, Pak, kalau bikin pabrik atau bikin kayak gitu kan modalnya besar. Ya jangan salah, Tuhan tuh sudah kasih kita modal sangat besar. Kalau tangan kalian saya potong, saya bayar 1 miliar, mau nggak? Terus saya tambah kaki 1, 2M, total 3M kan, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, dengan itu kamu udah punya modal berapa itu? 3M baru tangan 1 sama kaki 1. Belum kepala, belum kuping. Wah, banyak modal kalian sebenarnya. Oke, kita lanjut. Galbi, bagaimana harga bisa naik dan turun? Ini sesuai dengan hukum permintaan nanti. Semakin tinggi permintaan suatu barang, maka harga akan semakin naik. Semakin sedikit harga semakin rendah permintaan suatu barang, ya harga bisa turun. Ya tergantung permintaan pasar nanti. Kalau sesuai teorinya, tergantung teori pasar. Kalau Adam Smith ini, teori Adam Smith. Nanti kalau barangnya murah, maka permintaan pun meningkat. Ketika barangnya rendah, barangnya mahal, permintaan pun akan turun. Gitu. Ya tergantung itulah, tergantung permintaan pasar kalau yang itu. Walaupun ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan teori hukum permintaan dan penawaran, nanti harganya setinggi apapun orang akan beli. Contohnya BBM, orang udah punya motor mobil semua, harga setinggi apapun BBM orang tetap akan beli. Beras, harganya semurah apapun orang akan tetap beli segitu aja. Walaupun harga beras sekarang berapa seliter, 10.000 ya, anggaplah rata 10.000. Orang makan tetap sepiring kan. Nah, tiba-tiba beras turun jadi 1.000 seliter. Emang orang akan makan beras 10 piring? Enggak kan? Walaupun murah. Nah, cuma tetap aja ada beberapa barang yang seperti itu, tetap tidak terlihat. Tapi sesuai hukumnya adalah ketika barang tergantung permintaan dan penawaran. Ketika permintaannya tinggi, otomatis barang akan meningkat. Begitu. Ngopi dulu. Terus
Rakan, jawaban dari Rakan nih, pertanyaan kapan industri Indonesia masih tertinggal? Kenapa industri Indonesia masih tertinggal dengan Jepang? Ini banyak faktor. Selain SDM mungkin, bukannya kita merendahkan warga negara Indonesia, kemalasan orang, enggak sih. Malas sih enggak, tapi santai saja. Tapi juga beberapa kebijakan pemerintah juga sangat bisa berpengaruh antara ini. Kalau kalian tahu, kalau nggak salah ya ini ya, nanti bisa dicek. Bunga di Jepang itu minus. Kalau di Indonesia bunga bank itu bisa sekitaran 5% apa berapa gitu. Sekitaran persenannya masih tinggi lah. 5-6-7% per tahun. Kalau di Jepang tuh minus. Jadi kalau orang utang di Jepang itu dapat tambah. Utang 100 juta ya dapatnya, bayarnya bukan 120 kayak di Indonesia lebih gitu, lebih tinggi. Tapi bayarnya minus malah. Utang 100 juta bayarnya cuma 98 juta gitu. Nah, itu namanya bunga minus. Jadi orang sangat di sana dengan ada kebijakan itu, orang berlomba-lomba untuk pinjam uang untuk memproduksi barang. Karena dia senang hutang, wah ayo lomba-lomba minjem uang untuk produksi barang. Tapi kalau itu diterapkan Indonesia, jebol juga Indonesia dengan karakter orang Indonesia. Yang uang kur aja orang pada minjem terus pergi. Kur, kalian tahu kur kan? Ini kredit usaha rakyat itu yang bunganya flat, tidak ada bunganya kalau nggak salah. Ketika orang maksimal 25 juta, itu banyak kejadian kur orang pinjem udah nggak dibayar, dipakai jajan, banyak kayak gitu. Nah, ya ini tergantung kesadaran inilah rakyat kita. Maka kalian yang bisa merubah nanti kalian ini, kalian yang masih muda-muda ini, generasi emas nanti, emas nih semoga aja. Dan banyak faktor, salah satunya juga Indonesia terlalu luas, masyarakatnya terlalu banyak. Indonesia tuh luasnya berapa ribu pulau, masyarakatnya 250 juta. 250 juta nggak sedikit tuh, banyak tuh. Terus itu juga jadi masalah, itu ngurus orang sedikit sama orang banyak kan susah. Maka ya itu masih bisa tertinggal, nanti kita bahas lagi lah di kelas. Terus Sarah Sahwa, kenapa ilmu hubungan dengan politik tadi udah ya. Nabila Silva, sejak kapan uang ada? Saya nggak tahu nih pastinya uang ada sejak kapan. Tapi semenjak orang mulai kerepotan dengan sistem barter, akhirnya terjadilah itu pencatatan. Jadi dulu akhirnya kan orang ini, dulu awalnya bukan uang, bentuknya surat perjanjian. Jadi dia punya beras 1 karung, ditaruh, dapat surat perjanjian. Nah, surat perjanjian ini bisa dialihkan ke tempat-tempat lain. Nah, itu pertama kali uang seperti itu. Tapi sejak kapan saya belum tahu, nggak tahu. Cukup, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ini. Apa manfaat belajar ekonomi ada di buku. Cara memilih apa dibahas ekonomi. Jika ilmu ekonomi tidak ada tadi Indonesia negara kayak kenapa masih menjadi negara berkembang. Oh, perlu tahu ya, Indonesia sudah tidak menjadi negara berkembang ya, sudah masuk kategori negara maju sekarang. Bagaimana kalau negara tersebut menurunkan ekonomi? Contoh ekonomi mikro makro bisa dicek di ini buku. Nanti apakah ilmu ekonomi penting kita pelajari? Ya penting. Tapi walaupun kita tidak mempelajari ilmu ekonomi, maka secara nalar kita pasti akan mengarah ke sana, kegiatan-kegiatan ekonomi itu. Pasti semua orang punya kemampuan dasar untuk memilih. Ya, sudah cukup sekian, karena waktu rekam video ini itu cuma 30 menit. Daripada saya ngedit, motong, nyambung. Nah, cukup sekian, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti kita bisa cerita lebih panjang dan lebar di kelas. Semoga saja kita bisa bertatap muka secara langsung biar jos. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen di komen nama, bulan, contoh bulan hadir gitu. Sudah gitu aja absennya. Absen ditunggu sampai
1 minggu ke depan. Terima kasih.